8. Angan-angan Einstein. Selama beberapa tahun pertama abad ke-20, ada dua buah teori baru yang betul-betul mengubah cara berpikir kita tentang ruang dan waktu, serta tentang realitas itu sendiri. Lebih dari 75 tahun kemudian, kita masih mengotak-atik implikasi teori-teori tadi, dan mencoba menggabungkan keduanya menjadi sebuah teori terpadu yang akan memerikan jagat raya. Kedua teori itu adalah teori relativitas umum yang berurusan dengan ruang dan waktu serta bagaimana keduanya dilengkungkan atau dibengkokkan dalam skala besar oleh materi dan energi yang ada di alam semesta. Di pihak lain, mekanika kuantum berurusan dengan hal-hal yang berskala sangat kecil. Yang termasuk dalam hal ini adalah asas ketidakpastian, yang menyatakan bahwa orang tidak pernah mampu mengukur posisi dan kecepatan sebuah partikel sekaligus. Makin teliti kita mengukur posisinya, makin tidak teliti pengukuran yang diperoleh dari kecepatan, dan sebaliknya. Unsur ketidakpastian dan peluang selalu saja ada, dan ini berpengaruh terhadap perilaku zat pada skala kecil secara mendasar. Einstein boleh dikatakan bekerja sendirian dalam pencetusan teori relativitas umum, dan ia memainkan peran yang penting dalam pengembangan mekanika kuantum. Sehubungan dengan yang disebut terakhir, Einstein mengungkapkan perasaannya dengan berkata, Tuhan tidak bermain dadu. Walaupun semua bukti menunjukkan bahwa Tuhan seakan-akan bermain untung-untungan dan bahwa Tuhan seakan-akan melemparkan dadu di setiap kesempatan yang mungkin. Dalam esai ini, saya ingin mencoba menyampaikan gagasan dasar di balik kedua teori ini, dan mengapa Einstein sangat tidak puas dengan mekanika kuantum. Saya juga ingin menjelaskan beberapa hal mencolok yang tampaknya terjadi bila seseorang mencoba menggabungkan kedua teori ini. Gabungan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa waktu sendiri mempunyai suatu awal sekitar 15 miliar tahun lampau serta bahwa waktu akan mempunyai sebuah titik akhir di masa mendatang. Kendatipun demikian, dalam pengertian tentang waktu yang lain, jagat raya dikatakan tidak mempunyai batas, tidak diciptakan, dan tidak akan musnah. Sampai kapanpun, jagat raya tetap seperti sekarang. Saya akan mulai dengan teori relativitas. Hukum tata negara dan hukum-hukum lain yang mengatur hubungan antar manusia hanya berlaku di satu negara, namun hukum-hukum fisika berlaku sama, baik di Inggris, di Amerika Serikat, maupun di Jepang. Hukum-hukum fisika yang sama juga berlaku di Mars ataupun di galaksi Andromeda. Bukan hanya itu, hukum-hukum ini tetap sama berapapun kecepatan Anda bergerak. Hukum yang sama juga berlaku bagi kereta api superkilat atau pesawat jet sebagaimana berlaku pada seseorang yang berdiri di sebuah tempat. Tentu saja, meskipun seseorang tampak diam tidak bergerak, sesungguhnya ia ikut bergerak mengitari matahari dengan kecepatan sekitar 18,6 mil atau sekitar 30 km per detik. Matahari juga bergerak dengan kecepatan beberapa ratus kilometer per detik mengitari pusat galaksi, dan seterusnya. Betapapun, semua gerak ini tidak menghasilkan perbedaan pada hukum fisika. Hukum-hukum ini sama bagi semua pengamat. Ketidaktergantungan laju sebuah sistem pertama kali ditemukan oleh Galileo, yang mengembangkan hukum-hukum tentang gerak benda-benda seperti peluru meriam atau planet. Bagaimanapun, masalah timbul ketika orang mencoba memberlakukan ketidaktergantungan laju pengamat ini kepada hukum-hukum yang mengatur gerak cahaya. Pada abad ke-18 orang sudah menemukan bahwa cahaya tidak langsung terlihat oleh seorang pengamat begitu cahaya itu dipancarkan dari sumbernya. Cahaya ternyata mempunyai laju tertentu, kira-kira 186.000 mil, 300.000 km per detik. Tetapi, relatif terhadap apakah laju ini diukur? Mula-mula orang merasa bahwa pastilah ada suatu medium di ruang angkasa yang harus dilewati oleh cahaya ketika bergerak. Medium ini mereka sebut ether. Pernyataan bahwa gelombang cahaya menjalar dengan kecepatan 300.000 km per detik melalui ether mengandung arti bahwa seorang pengamat yang diam relatif terhadap ether akan mendapati bahwa laju cahaya tersebut sekitar 300.000 km per detik, tetapi seorang pengamat lain yang bergerak melalui ether akan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih cepat atau lebih lambat. Khususnya, orang percaya bahwa laju cahaya pastilah berubah saat bumi bergerak melalui ether pada orbitnya seputar matahari. Namun, pada tahun 1887,
Sebuah eksperimen yang cermat oleh Michelson dan Morley membuktikan bahwa laju cahaya selalu sama. Tidak peduli berapapun laju gerak seorang pengamat, ia akan selalu mendapatkan hasil pengukuran laju cahaya sebesar 300.000 km per detik. Bagaimana hal ini bisa dianggap benar? Bagaimana mungkin pengamat yang bergerak dengan laju berbeda memperoleh hasil pengukuran laju cahaya yang sama? Jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak mungkin, yakni bila kita tetap berpegang pada gagasan yang lazim tentang ruang dan waktu. Dalam sebuah makalah terkenal yang ditulisnya pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa pengamat-pengamat tersebut dapat memperoleh hasil pengukuran laju cahaya yang sama jika mereka melepaskan gagasan tentang waktu yang universal. Sebaliknya, masing-masing mempunyai waktu individual, yang diukur oleh jam yang dibawa masing-masing. Waktu yang diukur dengan jam-jam yang berbeda ini akan hampir tepat sama jika para pengamat tadi bergerak perlahan terhadap yang lain, tetapi waktu-waktu yang diukur dengan jam-jam berbeda ini akan berbeda secara signifikan jika jam-jam tadi bergerak dengan kecepatan tinggi. Efek ini sesungguhnya telah teramati ketika orang membandingkan jam di darat dengan jam di sebuah pesawat terbang komersial. Jam di pesawat yang melaju dengan cepat itu agak lambat dibanding jam yang tidak bergerak. Bagaimanapun, dengan laju terbang normal, perbedaan waktu antara jam-jam tadi sangat kecil. Anda harus terbang keliling bumi sebanyak 400 juta kali untuk menambah umur Anda sebanyak 1 detik, tetapi umur Anda akan berkurang kalau Anda menyantap secara berlebihan hidangan yang disajikan di pesawat. Mengapa penggunaan waktu individual pada orang yang bergerak dengan laju berbeda-beda, memberi hasil pengukuran laju cahaya yang sama? Laju sebuah pulsa cahaya dihitung dari jarak yang ditempuhnya antara dua peristiwa, dibagi selang waktu antara kedua peristiwa tadi. Peristiwa dalam pengertian ini adalah sesuatu yang terjadi pada sebuah titik tunggal dalam ruang, dan pada suatu titik tertentu dalam waktu. Orang yang bergerak dengan laju berbeda, tidak akan sepakat mengenai jarak antara dua peristiwa. Sebagai contoh, jika saya mengukur laju sebuah mobil yang meluncur di jalan raya, saya mungkin mengatakan bahwa mobil itu hanya bergerak sejauh 1 km, tetapi bagi seorang pengamat di matahari, mobil itu telah bergerak sekitar 1.800 km, karena bumi pun bergerak saat mobil meluncur di jalan raya. Karena orang yang bergerak dengan laju berbeda mengukur jarak yang berbeda antara dua peristiwa, mereka juga harus mengukur selang waktu yang berbeda jika ingin mencapai kata sepakat tentang laju cahaya. Teori relativitas Einstein yang asli, yang diajukannya dalam makalah tahun 1905, adalah teori yang sekarang disebut teori relativitas khusus. Teori ini menerangkan bagaimana benda-benda bergerak memintas ruang dan waktu. Teori ini menunjukkan bahwa waktu bukan sebuah besaran universal yang berdiri sendiri, terpisah dari ruang. Sebaliknya, masa depan dan masa lampau hanyalah arah, seperti atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, dalam sesuatu yang disebut ruang waktu. Anda hanya dapat pergi ke arah depan dalam hal waktu, tetapi Anda dapat bergerak dengan arah sedikit menyamping. Ini sebabnya waktu dapat berlalu dengan laju yang berbeda-beda. Teori relativitas khusus menggabungkan waktu dengan ruang, tetapi ruang dan waktu tetap merupakan latar yang tak tergantikan di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Kita dapat memilih jalur yang berbeda-beda dalam melintasi ruang waktu, tetapi tak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mengubah ruang dan waktu sebagai latar. Namun, semua ini berubah ketika Einstein merumuskan teori relativitas umum pada tahun 1915. Ia memperkenalkan gagasan revolusioner bahwa gravitasi bukan hanya sebuah gaya yang bekerja dalam latar ruang waktu yang tetap. Sebaliknya, gravitasi adalah distorsi ruang waktu, yang disebabkan oleh massa dan energi di dalamnya. Benda-benda seperti peluru meriam dan planet mencoba bergerak dalam suatu garis lurus memintas ruang waktu, tetapi ruang waktu melengkung, membengkok, dan tidak datar, sehingga lintasan benda-benda itu pun tampak membelok. Bumi mencoba bergerak dalam garis lurus memintas ruang waktu, tetapi lengkungan ruang waktu yang dihasilkan oleh massa matahari menyebabkannya bergerak melingkar mengitari matahari. Begitu pula, cahaya mencoba bergerak dalam lintasan garis lurus, tetapi lengkungan ruang waktu dekat matahari menyebabkan cahaya dari bintang-bintang yang jauh membelok saat melintas dengan matahari. Dalam keadaan biasa, orang tidak dapat mengamati bintang-bintang yang dari bumi mempunyai arah hampir sama dengan matahari. Selama gerhana matahari, ketika sebagian besar cahaya matahari terhalang oleh bulan, orang dapat mengamati cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang tadi.
Einstein menyusun teori relativitas umumnya selama Perang Dunia Pertama, saat kondisi sedang tidak sesuai untuk pengamatan-pengamatan ilmiah. Tetapi segera sesudah perang sebuah ekspedisi dari Inggris sempat mengamati gerhana yang terjadi pada tahun 1919 dan berhasil menguatkan prediksi teori relativitas umum yang menyatakan bahwa ruang waktu tidak datar, tetapi melengkung karena materi dan energi di dalamnya. Inilah kemenangan Einstein yang paling besar. Penemuannya betul-betul mengubah cara berpikir kita tentang ruang dan waktu. Ruang waktu tidak lagi sebuah latar pasif di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Kita tidak bisa lagi membayangkan ruang dan waktu sebagai sesuatu yang terus bergerak, tanpa dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di alam semesta. Sebaliknya, ruang waktu sekarang adalah besaran-besaran dinamik yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu sifat penting massa dan energi adalah bahwa keduanya selalu positif. Ini sebabnya gravitasi selalu membuat benda-benda saling tarik. Sebagai contoh, gravitasi bumi menarik kita dimanapun kita berada. Ini sebabnya orang-orang Australia tidak berjatuhan keluar bumi. Begitu pula, gravitasi matahari membuat planet-planet tetap berada dalam orbitnya dan mencegah bumi terempas ke kegelapan ruang antar bintang. Menurut teori relativitas umum, kenyataan bahwa massa selalu positif mengandung arti bahwa ruang waktu melengkung ke arah dirinya sendiri, seperti permukaan bumi. Andai kata massa bernilai negatif, tentu ruang waktu melengkung ke arah lain, seperti permukaan pelana. Kelengkungan ruang waktu positif ini, yang mencerminkan kenyataan bahwa gravitasi bersifat menarik, merupakan sebuah masalah besar bagi Einstein. Saat itu hampir semua orang percaya bahwa jagat raya statis, jadi jika ruang, dan khususnya waktu, melengkung ke arah dirinya sendiri, bagaimana mungkin jagat raya akan kekal dalam keadaan yang kurang lebih seperti sekarang? Persamaan asli Einstein untuk relativitas umum meramalkan bahwa jagat raya bisa memuai atau mengerut. Karena itu Einstein menambahkan sebuah suku lagi ke dalam persamaannya yang menghubungkan massa dan energi dalam jagat raya dengan kelengkungan ruang waktu. Suku yang disebut suku kosmologi ini mempunyai efek gravitasi yang bersifat menolak. Dengan demikian, ia dapat menyetimbangkan gaya tarik materi dengan gaya tolak suku kosmologi. Dengan kata lain, kelengkungan negatif ruang waktu yang dihasilkan oleh suku kosmologi dapat meniadakan kelengkungan positif ruang waktu yang dihasilkan oleh massa dan energi dalam jagat raya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan sebuah model jagat raya yang kekal dengan kondisi yang sama. Kalau saja Einstein berteguh pada persamaannya yang asli, tanpa suku kosmologi, ia pasti telah meramalkan bahwa jagat raya bisa memuai atau mengerut. Apa boleh buat, pada masa itu tidak seorang pun mengira bahwa jagat raya berubah terhadap waktu, sampai tahun 1929, ketika Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi yang jauh bergerak menjauh dari kita. Jagat raya memuai. Belakangan Einstein menyebut suku kosmologi itu sebagai kesalahan paling besar dalam hidupku. Tetapi, dengan atau tanpa suku kosmologi, kenyataan bahwa materi menyebabkan ruang waktu melengkung ke dalam tetap menjadi masalah, walaupun tidak banyak yang menyadarinya. Yang dimaksudkan adalah bahwa materi dapat melengkungkan suatu daerah ke dalam dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga akhirnya materi tersebut akan secara efektif melepaskan diri dari bagian jagat raya yang lain. Daerah itu akan menjadi sesuatu yang disebut lubang hitam. Benda apapun dapat jatuh ke dalam lubang hitam, tetapi tidak ada yang dapat meloloskan diri dari situ. Untuk keluar, suatu benda harus mampu bergerak dengan kecepatan lebih besar daripada laju cahaya, tetapi ini tidak diperbolehkan oleh teori relativitas. Jadi materi di dalam lubang hitam akan terperangkap dan runtuh ke suatu keadaan tak dikenal yang berkerapatan sangat tinggi. Einstein sangat tertekan oleh kemungkinan terjadinya keruntuhan tersebut, dan menolak untuk percaya bahwa itu terjadi. Tetapi, Robert Oppenheimer pada tahun 1939 menunjukkan bahwa sebuah bintang tua bermassa lebih dari 2 kali massa matahari akhirnya akan mati dan runtuh sesudah kehabisan bahan bakar nuklirnya. Tak lama kemudian perang pecah. Oppenheimer sibuk dalam proyek bom atom, dan setelah itu kehilangan minat terhadap keruntuhan gravitasi. Para ilmuwan lain lebih tertarik kepada aspek-aspek fisika yang dapat dipelajari di bumi. Mereka tidak mempercayai prediksi-prediksi tentang jagat raya yang jauh karena tampaknya tidak dapat diuji melalui pengamatan.
Namun, dalam tahun 1960-an, ada kemajuan besar dalam jangkauan dan mutu pengamatan astronomi yang merangsang minat baru ke penelitian keruntuhan gravitasi dan awal jagat raya. Apa tepatnya yang diramalkan oleh Einstein melalui teori relativitas umum dalam situasi-situasi tersebut tetap belum jelas sampai Roger Penrose dan saya membuktikan sejumlah teorema. Teorema-teorema ini menunjukkan bahwa kelengkungan ruang waktu ke dirinya sendiri menyiratkan bahwa pastilah dahulu ada singularitas-singularitas, yakni tempat-tempat di mana ruang waktu mempunyai awal atau akhir. Ruang waktu pastilah mempunyai awal dalam peristiwa dentuman besar, sekitar 15 miliar tahun lampau, dan akan berakhir dengan runtuhnya bintang bersangkutan serta jatuhnya apapun yang berada atau di dekatnya ke dalam lubang hitam peninggalan bintang runtuh tadi. Kenyataan bahwa teori relativitas umum Einstein berubah menjadi prediksi singularitas mendatangkan sebuah krisis dalam ilmu fisika. Persamaan relativitas umum, yang menghubungkan kelengkungan ruang waktu dengan distribusi massa dan energi, tidak dapat didefinisikan sebagai sebuah singularitas. Ini berarti bahwa relativitas umum tidak dapat membuat prediksi tentang apa yang berasal dari sebuah singularitas. Bila dikaji secara khusus, teori relativitas umum tidak dapat menduga bagaimana jagat raya dahulu dimulai saat peristiwa dentuman besar. Jadi, relativitas umum belum merupakan teori yang lengkap. Teori ini memerlukan suatu unsur tambahan agar dapat menentukan bagaimana jagat raya dahulu dimulai, dan apa yang akan terjadi saat materi runtuh karena gravitasinya sendiri. Unsur tambahan yang diperlukan tampaknya adalah mekanika kuantum. Pada tahun 1905, tahun yang sama saat ia menulis makalah tentang teori relativitas khusus, Einstein juga menulis sebuah fenomena yang disebut efek fotoelektrik. Ketika itu orang telah mengamati bahwa ketika cahaya menyentuh logam-logam tertentu, partikel-partikel yang bermuatan terlepas. Yang membingungkan adalah bahwa jika intensitas cahaya dikurangi, banyaknya partikel yang terpancar berkurang, tetapi laju pemancaran partikel-partikel itu tetap sama. Einstein menunjukkan bahwa ini dapat diterangkan jika cahaya tidak datang dengan intensitas yang bervariasi secara kontinu, seperti yang diandaikan oleh banyak orang, tetapi berupa paket-paket berukuran tertentu. Gagasan bahwa cahaya datang berupa paket-paket, yang disebut kuanta, bentuk jamak dari kuantum, telah diperkenalkan beberapa tahun sebelumnya oleh fisikawan Jerman Max Planck. Ini kurang lebih sama dengan mengatakan bahwa orang tidak boleh membeli gula secara bebas, tetapi harus dalam kantong-kantong berukuran 1 kg. Planck menggunakan gagasan kuanta ini untuk menerangkan mengapa sepotong logam yang merah membara tidak memancarkan panas dalam jumlah tak terhingga, tetapi ia memandang kuanta hanya sebagai sebuah tipuan teoretis, yang tidak ada hubungannya dengan realitas fisika. Makalah Einstein menunjukkan bahwa orang dapat secara langsung mengamati kuanta satu demi satu. Tiap partikel yang terpancar terkait dengan adanya satu kuantum cahaya yang menerpa logam. Ini diakui secara luas sebagai suatu sumbangan yang penting sekali untuk teori kuantum, karena itu ia memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1922. Semestinya ia memenangkan penghargaan Nobel untuk relativitas umum, tetapi gagasan bahwa ruang serta waktu yang melengkung masih dipandang terlalu spekulatif dan kontroversial, maka panitia memberinya penghargaan untuk efek fotoelektrik, kendati tidak berarti yang belakangan ini kurang berharga untuk memenangkan penghargaan. Implikasi penuh efek fotoelektrik belum disadari sampai tahun 1925, ketika Werner Heisenberg menunjukkan bahwa kita tidak mungkin mengukur posisi sebuah partikel secara tepat. Untuk melihat di mana sebuah partikel berada, Anda harus menyinarinya dengan cahaya. Tetapi, Einstein telah memperlihatkan bahwa kita tidak dapat menggunakan cahaya dalam jumlah yang terlalu kecil, paling sedikit harus satu paket, atau satu kuantum. Paket cahaya ini akan mengganggu partikel dan menyebabkannya bergerak dengan laju dan arah tertentu. Makin teliti Anda ingin mengukur posisi sebuah partikel, makin besar energi paket yang harus Anda gunakan, gangguan pada partikel pun menjadi makin besar. Bagaimanapun Anda mencoba mengukur partikel itu, ketidakpastian posisinya kali ketidakpastian lajunya akan selalu lebih besar dari suatu harga minimum tertentu. Asas ketidakpastian Heisenberg ini menunjukkan bahwa orang tidak dapat mengukur keadaan sebuah sistem secara eksak, jadi orang pun tidak dapat menduga dengan eksak keadaan sistem yang sama di masa mendatang. Yang dapat dikerjakan hanyalah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan untuk hasil yang berbeda-beda. Unsur untung-untungan, atau keacakan, inilah yang sangat meresahkan Einstein.
Ia menolak mempercayai pendapat bahwa hukum-hukum fisika tidak boleh digunakan untuk membuat perakiraan yang pasti dan tidak mendua tentang sesuatu yang akan terjadi. Tetapi, bagaimanapun orang mengekspresikannya, semua bukti menunjukkan bahwa fenomena kuantum dan asas ketidakpastian tidak dapat dihindari serta bahwa itu terjadi dalam setiap cabang ilmu fisika. Relativitas umum Einstein kini disebut teori klasik, artinya, teori itu tidak menyertakan asas ketidakpastian. Oleh sebab itu, orang harus menemukan sebuah teori baru yang memadukan relativitas umum dengan asas ketidakpastian. Dalam kebanyakan situasi, perbedaan antara teori ini dan teori relativitas umum klasik kecil sekali. Ini karena, seperti telah diungkapkan, ketidakpastian yang diprediksi menggunakan efek-efek kuantum hanya dalam skala sangat kecil, sementara relativitas umum berurusan dengan struktur ruang-waktu dalam skala sangat besar. Bagaimanapun, teorema singularitas yang dibuktikan oleh Roger Penrose dan saya menunjukkan bahwa ruang-waktu akan menjadi sangat lengkung pada skala yang sangat kecil. Dengan demikian, efek-efek asas ketidakpastian menjadi sangat penting dan tampaknya mengarah ke suatu hasil yang luar biasa. Sebagian masalah Einstein yang menyangkut mekanika kuantum dan asas ketidakpastian timbul dari kenyataan bahwa ia menggunakan pandangan lazim bahwa sebuah sistem mempunyai sebuah sejarah yang pasti. Sebuah partikel bisa terdapat di satu tempat, namun bisa juga di tempat lain. Partikel tidak dapat separuh di tempat yang satu, sedangkan separuh lagi di tempat lain. Begitu pula, sebuah peristiwa seperti mendaratnya astronot di bulan bisa terjadi bisa tidak. Separuh mendarat dan separuh tidak tentu saja tidak mungkin. Ini tidak berbeda dengan kenyataan bahwa Anda tidak dapat sedikit mati atau sedikit hamil. Pasti harus salah satu. Tetapi, jika sebuah sistem mempunyai sebuah sejarah yang pasti dan tunggal, asas ketidakpastian mengantar ke segala macam paradoks, seperti partikel yang berada di dua tempat sekaligus atau astronot yang separuh mendarat di bulan. Sebuah cara yang cemerlang untuk menghindari paradoks-paradoks ini, yang telah begitu meresahkan Einstein, diajukan oleh fisikawan Amerika Richard Feynman. Feynman menjadi terkenal dalam tahun 1948 karena karyanya dalam teori kuantum cahaya. Ia dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1965 bersama seorang Amerika lain, Julian Schwinger, dan fisikawan Jepang Shinichiro Tomonaga. Tetapi, ia adalah fisikawan para fisikawan, yang mempunyai tradisi sama seperti Einstein. Ia tidak menyukai basa-basi, dan mengundurkan diri dari National Academy of Sciences karena melihat bahwa anggota-anggotanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menentukan ilmuwan-ilmuwan lain yang dapat diterima dalam organisasi tersebut. Feynman, yang meninggal dalam tahun 1988, dikenang karena sumbangannya yang banyak dalam fisika teoretis. Salah satu di antaranya adalah diagram Feynman, yang merupakan dasar bagi hampir semua perhitungan dalam fisika partikel. Tetapi, sumbangannya yang bahkan lebih penting adalah konsepnya mengenai jumlahan sejarah, sum over histories. Gagasan itu menyatakan bahwa sebuah sistem tidak hanya mempunyai sejarah tunggal dalam ruang waktu, seperti yang biasanya diandalkan dalam teori non-kuantum klasik. Sebaliknya, sebuah sistem mempunyai setiap sejarah yang mungkin. Sebagai contoh, coba perhatikan sebuah partikel yang pada suatu waktu berada di titik A. Biasanya, orang akan mengandaikan bahwa partikel itu akan bergerak dalam sebuah garis lurus menjauhi A. Namun, menurut konsep jumlahan sejarah, partikel itu dapat menempuh sembarang lintasan yang berawal di A. Kejadian ini seperti ketika Anda meneteskan setitik tinta pada sehelai kertas penyerap. Partikel-partikel tinta akan menyebar melalui setiap lintasan yang mungkin pada kertas itu. Bahkan jika Anda mengeblok lintasan garis lurus antara dua buah titik dengan mengerat sedikit kertas pada garis itu, tinta akan mencari jalan memutari sudut-sudut keratan. Untuk tiap lintasan atau sejarah sebuah partikel ada sebuah bilangan yang besarnya, bergantung pada bentuk lintasan. Kemungkinan partikel itu bergerak dari A ke B besarnya sama, dengan jumlah bilangan untuk semua lintasan yang dapat ditempuh dari A ke B. Untuk kebanyakan lintasan, bilangan untuk suatu lintasan akan hampir saling meniadakan dengan bilangan untuk lintasan-lintasan di dekatnya. Jadi, lintasan-lintasan itu akan sedikit sumbangannya pada kemungkinan gerak partikel dari A ke B, tetapi, bilangan-bilangan dari lintasan-lintasan yang lurus akan saling menjumlahkan dengan bilangan-bilangan dari lintasan-lintasan yang hampir lurus. Jadi, sumbangan utama pada kemungkinan gerak dari A dan B akan berasal dari lintasan-lintasan yang lurus atau hampir lurus.
Ini sebabnya lintasan yang dibuat oleh sebuah partikel ketika memintas alat penjejak partikel tampak hampir lurus. Tetapi, jika Anda meletakkan sesuatu seperti dinding dengan sebuah celah di tengahnya pada jalan yang ditempuh oleh partikel, lintasan-lintasan partikel itu dapat menyebar ke sekitar celah. Kemungkinan menemukan partikel tersebut jauh dari garis lurus yang melalui celah bisa tinggi. Pada tahun 1973, saya mulai menyelidiki efek asas ketidakpastian yang dapat dialami oleh sebuah partikel dalam ruang waktu yang lengkung dekat sebuah lubang hitam. Hasilnya agak luar biasa, karena saya menemukan bahwa lubang hitam ternyata tidak sepenuhnya hitam. Asas ketidakpastian akan memungkinkan partikel-partikel dan radiasi lolos keluar dari lubang hitam dengan suatu laju tetap. Hasil ini sangat mengejutkan, baik bagi saya maupun bagi orang lain, serta disambut dengan ketidakpercayaan. Tetapi, bila ditinjau lebih teliti, semestinya itu sudah jelas. Lubang hitam adalah suatu daerah dalam ruang yang tidak memungkinkan apapun keluar dari situ jika kecepatannya jauh lebih kecil daripada laju cahaya. Tetapi, jumlahan sejarah dari Feynman mengatakan bahwa partikel-partikel dapat menempuh sembarang lintasan dalam ruang waktu. Jadi, mungkin saja ada partikel yang melaju lebih cepat daripada laju cahaya. Kemungkinan untuk meluncur dalam jarak jauh dengan jauh lebih besar daripada laju cahaya memang rendah, tetapi kalau hanya untuk keluar dari lubang hitam, partikel masih mampu, karena sesudah itu lajunya bisa lebih rendah dari laju cahaya. Dengan cara ini, asas ketidakpastian memungkinkan partikel-partikel lolos dari yang semula dianggap penjara abadi, lubang hitam. Kemungkinan sebuah partikel keluar dari sebuah lubang hitam yang massanya sama dengan massa matahari akan sangat rendah karena partikel itu harus bergerak lebih cepat dari cahaya sejauh beberapa kilometer. Tetapi, agaknya ada lubang hitam yang sangat jauh lebih kecil, yang terbentuk pada awal jagat raya. Lubang hitam purba ini mungkin lebih kecil dari ukuran nukleus sebuah atom, namun mempunyai massa 1 miliar ton, yang kurang lebih sama dengan massa Gunung Fuji. Lubang hitam tersebut dapat memancarkan energi sebanyak yang dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik besar. Kalau saja kita dapat menemukan lubang hitam kecil macam itu dan mengambil energinya. Sayang sekali, jumlahnya di jagat raya ini barangkali tidak banyak. Prediksi tentang radiasi dari lubang hitam merupakan hasil penting pertama dari penggabungan relativitas umum Einstein dengan prinsip kuantum. Prediksi ini menunjukkan bahwa keruntuhan gravitasi tidak selalu merupakan akhir hayat seperti yang semula diperkirakan. Partikel-partikel dalam sebuah lubang hitam tidak harus mengakhiri sejarahnya pada suatu singularitas. Sebaliknya, partikel-partikel itu dapat meloloskan diri dari lubang hitam dan meneruskan sejarahnya di luar. Mungkin prinsip kuantum akan mengandung arti bahwa orang dapat juga menghindari sejarah yang mempunyai waktu awal, suatu titik penciptaan, pada peristiwa dentuman besar. Ini pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab, karena mencakup penerapan prinsip kuantum pada struktur waktu dan ruang itu sendiri, tidak hanya pada lintasan-lintasan partikel dalam suatu latar ruang waktu. Yang diperlukan saat ini adalah suatu cara untuk melakukan penjumlahan sejarah bukan hanya untuk partikel-partikel melainkan juga untuk seluruh unsur yang membentuk ruang serta waktu. Kita belum mengetahui cara menjumlahkan sejarah dengan tepat, tetapi kita sudah mengetahui ciri-ciri yang harus dimilikinya. Salah satu di antaranya yang relatif lebih mudah untuk menjumlahkan sejarah adalah bila kita memandang sejarah dalam konteks waktu imajiner, alih-alih waktu nyata dalam pengertian sehari-hari. Waktu imajiner atau waktu khayal memang sebuah konsep yang sulit ditangkap, dan barangkali ini yang menimbulkan masalah yang paling besar di kalangan para pembaca buku saya. Saya juga telah dikritik dengan pedas oleh para filsuf karena menggunakan waktu imajiner. Bagaimana mungkin waktu imajiner terkait dengan alam semesta yang nyata? Saya yakin para filsuf ini lupa merenungkan sejarah. Dahulu orang merasa yakin bahwa bumi ini datar dan sang surya bergerak mengitari bumi, namun sejak masa Copernicus dan Galileo, kita telah mengoreksi pandangan kita dengan menerima gagasan bahwa bumi bulat dan mengelilingi matahari. Begitu pula, lama sekali orang beranggapan bahwa waktu mengalir dengan laju yang sama bagi setiap pengamat, tetapi sejak masa Einstein, kita telah menerima bahwa mengalir dengan laju yang berbeda untuk pengamat yang berbeda. Tampaknya hampir semua orang juga berpendapat bahwa jagat raya mempunyai sebuah sejarah yang unik, namun sejak penemuan mekanika kuantum, sudah banyak orang yang menerima bahwa jagat raya mempunyai setiap sejarah yang mungkin.
Saya ingin mengatakan bahwa gagasan waktu imajiner adalah sesuatu yang akhirnya juga harus kita terima. Ini sebuah lompatan pemikiran yang derajatnya sama dengan percaya bahwa bumi berbentuk bulat. Saya yakin bahwa waktu imajiner pada waktunya akan terasa wajar sebagaimana wajarnya bumi yang bulat. Saya yakin bahwa waktu imajiner pada waktunya akan terasa wajar sebagaimana wajarnya bumi yang bulat. Di dunia yang sudah berpengetahuan maju ini akhirnya tidak banyak orang yang masih berpendapat bahwa bumi rata. Untuk mudahnya, Anda dapat membayangkan waktu biasa, waktu nyata, sebagai sebuah garis horizontal, dari kiri ke kanan. Waktu dini, early times, ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan waktu kemudian, late times, di sebelah kanan. Tetapi, Anda juga dapat menambahkan arah yang lain, yaitu ke atas dan ke bawah. Inilah yang disebut arah waktu imajiner, yang tegak lurus terhadap waktu nyata. Apa tujuan memperkenalkan konsep waktu imajiner ini? Mengapa kita tidak berpegangan pada waktu nyata saja, yang sudah kita pahami? Alasannya adalah bahwa, sebagaimana telah diungkapkan, materi dan energi cenderung membentuk lengkung ruang waktu ke arah dirinya sendiri. Dalam arah waktu nyata, ini mau tak mau menuju ke singularitas, tempat di mana ruang waktu berakhir. Di singularitas, persamaan-persamaan fisika tidak dapat didefinisikan, jadi orang tidak dapat meramalkan yang akan terjadi. Tetapi, arah waktu imajiner tegak lurus terhadap waktu nyata. Ini berarti bahwa perilakunya sama dengan ketiga arah yang menyatakan gerak dalam ruang. Kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh materi dalam jagat raya dengan demikian dapat digambarkan dengan ketiga arah dalam ruang sementara arah waktu imajiner bertemu di atas dengan cara memutar lewat belakang. Semua ini akan membentuk sebuah permukaan tertutup, seperti permukaan bumi. Ketiga arah ruang dan waktu imajiner akan membentuk ruang waktu yang menutup dirinya sendiri, tanpa batas atau tepi. Ruang waktu tidak mempunyai titik yang dapat disebut awal atau akhir, seperti permukaan bumi yang tidak mempunyai awal atau akhir. Pada tahun 1983, Jim Hartley dan saya mengusulkan agar konsep jumlahan sejarah untuk jagat raya tidak diterapkan untuk sejarah dalam konteks waktu nyata. Sebaliknya, konsep itu harus diterapkan pada sejarah dalam waktu imajiner yang menutup pada dirinya sendiri, seperti permukaan bumi. Karena sejarah-sejarah ini tidak mempunyai singularitas atau titik awal atau titik akhir, yang terjadi di dalamnya akan ditentukan sepenuhnya menggunakan hukum-hukum fisika. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi dalam waktu imajiner dapat dihitung. Jika Anda mengetahui sejarah jagat raya dalam waktu imajiner, Anda dapat memperhitungkan perilakunya dalam waktu nyata. Dengan cara ini, Anda bisa berharap mendapatkan sebuah teori terpadu yang lengkap, yang mampu memprediksikan segala sesuatu di jagat raya. Einstein menghabiskan masa akhir hidupnya untuk mencari teori tersebut. Ia tidak menemukannya karena tidak mempercayai mekanika kuantum. Ia tidak siap untuk mengakui bahwa jagat raya dapat mempunyai sejumlah sejarah lain, seperti menurut konsep jumlahan sejarah. Kita masih belum tahu cara menerapkan penjumlahan sejarah dengan tepat untuk jagat raya, tetapi kita sudah hampir dapat memastikan bahwa ini akan menyangkut waktu imajiner serta gagasan bahwa ruang waktu melengkung ke arah dirinya sendiri. Saya kira konsep-konsep ini oleh generasi mendatang akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, seperti lumrahnya gagasan bahwa bumi kita bulat. Waktu imajiner sudah dimasukkan ke dalam cerita-cerita khayal ilmiah. Tetapi waktu imajiner sesungguhnya lebih dari sekadar bumbu untuk fiksi ilmiah atau sebuah tipuan matematika. Waktu imajiner merupakan salah satu unsur yang membentuk jagat raya tempat kita berada. 9. Asal-usul jagat raya. Masalah awal atau asal-usul jagat raya sedikit mirip dengan persoalan lama yang bunyinya, mana lebih dahulu, ayam atau telur. Dalam bentuk lain, persoalan itu bisa menjadi, kalau ada sesuatu yang menciptakan jagat raya, lalu siapa yang menciptakan sesuatu itu? Atau, mungkinkah jagat raya, atau sesuatu yang menciptakannya, sudah ada selama-lamanya dan tidak perlu diciptakan? Sampai sekarang, para ilmuwan dengan malu-malu menghindari pertanyaan macam itu, dan untuk menghibur diri mengatakan bahwa itu masalah metafisika atau agama, bukan masalah sains. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul gagasan bahwa hukum-hukum sains mungkin berlaku bahkan untuk kondisi pada awal jagat raya. Dalam hal itu jagat raya dianggap mandiri, self-contained, dan ditentukan sepenuhnya oleh hukum-hukum sains.
Debat tentang apakah jagat raya mempunyai awal dan bagaimana cara lahirnya sudah berlangsung sejak manusia mencatat sejarahnya. Pada dasarnya, dalam hal ini ada dua aliran. Pemikiran. Kalangan penganut tradisi-tradisi serta agama-agama lama percaya bahwa alam semesta diciptakan pada waktu yang belum terlalu lama. Pada abad ke-17 Uskup Ussher memperhitungkan bahwa alam semesta diciptakan pada tahun 400 sebelum Masehi, sebuah angka yang diperolehnya dari menjumlahkan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Salah satu fakta yang digunakan untuk mendukung gagasan bahwa jagat raya lahir belum terlalu lama adalah kenyataan bahwa ras manusia menjalani proses evolusi baik dalam budaya maupun teknologi. Orang masih bisa mengingat siapa yang pertama kali menyusun suatu aturan atau siapa yang pertama kali mengembangkan suatu teknik. Kalau manusia sudah hidup begitu lama, pastilah kita sudah jauh lebih maju ketimbang sekarang. Jadi, perdebatan terus berlangsung. Sesungguhnya lah, tahun penciptaan yang diturunkan dari kitab suci tidak begitu jauh berbeda dari saat akhir zaman es terakhir, yang secara ilmiah diduga sebagai awal munculnya manusia modern. Di pihak lain, ada orang seperti filsuf Yunani, Aristoteles, yang tidak menyukai gagasan bahwa jagat raya mempunyai awal, karena bila demikian berarti jagat raya menyangkut campur tangan dewa-dewi. Karena itu mereka lebih suka percaya bahwa jagat raya telah ada dan akan ada selama-lamanya. Bagi mereka, sesuatu yang kekal lebih sempurna daripada sesuatu yang diciptakan. Mereka mempunyai jawaban atas perdebatan tentang kemajuan manusia di atas. Air bah yang datang secara berkala atau bencana alam lain telah berulang kali menyebabkan manusia kembali ke titik awal. Kedua aliran pemikiran ini berpegang bahwa alam semesta pada dasarnya tidak berubah sepanjang waktu. Ini berlaku baik bila jagat raya diciptakan dalam bentuknya yang seperti sekarang maupun ada seperti sekarang tanpa diciptakan. Ini kepercayaan yang lumrah, karena kehidupan manusia, seperti yang terekam dalam sejarah, begitu pendek sehingga manusia tidak merasakan perubahan yang bermakna pada jagat raya. Dalam jagat raya yang statis, tidak berubah, pertanyaan tentang apakah jagat raya sudah ada selama-lamanya atau telah diciptakan pada suatu waktu yang terhingga di masa lampau sungguh suatu masalah metafisika atau agama. Orang harus percaya bahwa tidak ada teori yang dapat menerangkan jagat raya. Memang, pada tahun 1781 filsuf Immanuel Kant menulis sebuah karya monumental yang sangat samar-samar, The Critique of Pure Reason, yang menyimpulkan adanya alasan yang sama sahihnya baik untuk percaya bahwa jagat raya mempunyai awal maupun untuk percaya bahwa jagat raya tidak mempunyai awal. Sebagaimana tercermin dari judulnya, kesimpulannya dibuat hanya berdasarkan pemikiran. Dengan kata lain, tidak menyertakan pengamatan-pengamatan terhadap jagat raya. Lagi pula, untuk jagat raya yang tidak berubah, apa yang masih perlu diamati? Bagaimanapun, pada abad ke-19, bukti mulai terkumpul tentang kenyataan bahwa bumi dan jagat raya sesungguhnya berubah. Peneliti geologi menyadari bahwa pembentukan batuan dan fosil pastilah memerlukan ratusan atau ribuan juta tahun. Ini jauh lebih lama daripada umur bumi yang dihitung oleh para penganut ciptaan. Bukti lebih lanjut disediakan oleh apa yang disebut hukum kedua termodinamika, hukum yang dirumuskan oleh fisikawan Jerman Ludwig Boltzmann. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah total ketidakteraturan di jagat raya, yang diukur dengan besaran yang disebut entropi, selalu bertambah terhadap waktu. Ini, seperti teori yang didasarkan pada kemajuan manusia, mengatakan bahwa umur jagat raya sekarang pasti telah mengalami proses kemunduran menuju keadaan yang kacau balau, di mana segala sesuatu berada pada temperatur yang sama. Kesulitan lain dengan gagasan jagat raya yang statis adalah bahwa menurut hukum gravitasi Newton, tiap bintang di jagat raya harus tertarik ke setiap bintang lain. Jika demikian, bagaimana mungkin bintang-bintang itu bisa diam tak bergerak, pada suatu jarak yang konstan satu sama lain? Apakah bintang-bintang itu tidak akan runtuh menjadi satu? Newton menyadari masalah ini. Dalam sebuah surat kepada Richard Bentley, seorang filsuf terkemuka pada masa itu, ia setuju bahwa sekumpulan terhingga bintang-bintang tidak akan diam tak bergerak. Bintang-bintang tidak akan diam tak bergerak. Bintang-bintang itu akan runtuh semuanya ke suatu titik sentral. Kendati pun demikian, bantahnya, kumpulan tak terhingga bintang-bintang tidak akan runtuh menjadi satu, karena untuk bintang-bintang itu tidak ada titik sentral yang harus dituju.
Sanggahan ini merupakan sebuah contoh titik lemah yang dapat dihadapi oleh seseorang ketika berbicara tentang sistem tak terhingga. Dengan cara-cara yang berbeda-beda untuk menjumlahkan gaya-gaya pada tiap bintang dari sejumlah tak terhingga bintang lain di jagat raya, orang bisa mendapatkan jawaban yang berbeda-beda untuk pertanyaan tentang apakah bintang-bintang dapat tetap berada pada jarak yang konstan satu sama lain. Kita sekarang tahu bahwa prosedur yang benar adalah mempertimbangkan kasus suatu kawasan terhingga yang dihuni oleh sejumlah bintang, kemudian menambahkan bintang-bintang lain, yang tersebar secara hampir merata di luar kawasan tersebut. Sekumpulan terhingga bintang. Bintang akan runtuh menjadi satu, dan menurut hukum Newton, penambahan bintang di luar kawasan tidak akan menghentikan keruntuhan. Jadi, sebuah kumpulan tak terhingga dari bintang-bintang tidak akan tetap dalam keadaan tidak bergerak. Jika bintang-bintang itu tidak bergerak relatif terhadap yang lain pada waktu yang sama, tarik-menarik di antara mereka akan menyebabkan masing-masing mulai jatuh ke yang lain. Kemungkinan yang lain adalah bahwa bintang-bintang itu bergerak saling menjauh, dengan gravitasi berfungsi memperlambat kecepatan pemisahan itu. Kendati menghadapi kesulitan seperti ini karena berpegang pada gagasan bahwa jagat raya statis dan tidak berubah, tidak seorang pun di abad ke-17, ke-18, ke-19, atau awal abad ke-20 yang mengatakan bahwa jagat raya mungkin berubah terhadap waktu. Baik Newton maupun Einstein kehilangan kesempatan untuk meramalkan bahwa jagat raya bisa mengerut atau memuai. Orang jelas tidak dapat menyalahkan Newton, karena ia hidup 250 tahun sebelum pemuaian jagat raya ditemukan melalui pengamatan. Tetapi, Einstein seharusnya jauh lebih tahu. Teori relativitas umum yang dirumuskannya pada tahun 1915 memprediksikan bahwa jagat raya memuai. Namun, ia berpegang pada keyakinan bahwa jagat raya statis sehingga menambahkan sebuah unsur dalam teorinya untuk menyesuaikan prediksi tersebut dengan teori Newton dan menyeimbangkan efek gravitasi. Penemuan bahwa jagat raya memuai oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 betul-betul mengubah diskusi tentang asal-usul jagat raya. Jika Anda mengambil pandangan yang sekarang tentang galaksi-galaksi dan membayangkannya jauh ke masa lampau, tampaknya galaksi-galaksi itu pernah mengumpul di suatu waktu antara 10 dan 20 miliar tahun lalu. Pada waktu itu, sebuah singularitas yang disebut dentuman besar, kerapatan jagat raya dan kelengkungan ruang waktu pastilah tak terhingga. Dalam kondisi seperti itu, semua hukum sains yang kita kenal tidak berlaku. Ini sebuah bencana bagi sains, yang mengandung arti bahwa sains sendiri tidak mampu memperkirakan bagaimana jagat raya dimulai. Yang dapat dikatakan oleh sains hanyalah, jagat raya seperti sekarang karena dari dahulu sudah begini. Tetapi, sains tidak dapat menjelaskan mengapa jagat raya seperti itu tepat sesudah dentuman besar. Tidak mengherankan, banyak ilmuwan tidak puas dengan kesimpulan ini. Oleh karena itu, muncul beberapa upaya untuk menghindari kesimpulan bahwa dahulu pastilah ada singularitas dentuman besar dan karena itu adalah awal waktu. Salah satu di antaranya adalah teori keadaan ajek, steady state theory. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa sementara galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, galaksi-galaksi baru akan terbentuk dalam ruang-ruang antar galaksi melalui penciptaan materi yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian jagat raya sudah ada dan akan terus ada selama-lamanya dalam keadaan yang kurang lebih sama seperti sekarang. Agar jagat raya terus memuai dan materi baru terus diciptakan, model keadaan ajek menuntut diubahnya teori relativitas umum, tetapi laju penciptaan materi yang dibutuhkan rendah sekali, kira-kira hanya 1 partikel per kilometer kubik per tahun, jadi tidak akan bertentangan dengan hasil pengamatan. Teori ini juga memperkirakan bahwa kerapatan rata-rata galaksi serta benda-benda sejenis harus konstan baik dalam ruang maupun dalam waktu. Namun, sebuah survei yang menyelidiki sumber-sumber gelombang radio di luar galaksi kita, yang dilakukan oleh Martin Riley dan kelompoknya di Cambridge, memperlihatkan bahwa lebih banyak lagi sumber lemah yang terdeteksi selain sumber-sumber kuat. Rata-rata, orang berpendapat bahwa sumber yang lemah adalah sumber yang letaknya lebih jauh. Karena itu, ada 2 kemungkinan, entah kita berada di suatu kawasan jagat raya di mana sumber-sumber kuat lebih sedikit dari rata-rata. Atau kerapatan sumber seperti itu di masa lampau lebih tinggi, saat cahaya meninggalkannya menuju kita. Tidak satu pun dari kedua kemungkinan ini sesuai dengan prediksi teori keadaan ajek yang menyatakan bahwa kerapatan sumber-sumber gelombang radio harus konstan dalam ruang dan waktu.
Pukulan terakhir kepada teori itu adalah penemuan pada tahun 1964 oleh Arno Penzias dan Robert Wilson mengenai adanya latar radiasi gelombang mikro di tempat yang jauh di luar galaksi kita. Radiasi ini mempunyai spektrum radiasi seperti yang dipancarkan oleh sebuah benda panas, walaupun dalam hal ini istilah panas hampir tidak tepat, karena temperatur di sana hanya 2,7 derajat di atas not mutlak. Jagat raya adalah tempat yang dingin dan gelap. Tidak ada mekanisme sebelum Masehi yang masuk akal dalam teori keadaan ajek yang memungkinkan pembangkitan gelombang mikro dengan spektrum. Demikian. Jadi, teori itu harus ditinggalkan. Gagasan lain yang ingin menghindari adanya singularitas dentuman besar adalah yang dicetuskan oleh dua ilmuwan Rusia, Evgeny Lifshitz dan Isaac Khalatnikov, pada tahun 1963. Mereka berkata bahwa suatu keadaan dengan kerapatan tak terhingga hanya terjadi jika galaksi-galaksi bergerak langsung saling menjauh atau saling mendekat. Hanya dengan cara demikianlah galaksi-galaksi pernah menyatu di sebuah titik di masa lampau. Bagaimanapun, galaksi-galaksi itu barangkali juga mempunyai sedikit kecepatan menyamping, dan ini yang tampaknya memungkinkan terjadinya fase pengerutan di awal jagat raya, di mana galaksi-galaksi mungkin saling mendekati sampai dekat sekali tetapi juga berusaha untuk tidak saling tumbuk. Selanjutnya, menurut gagasan ini, jagat raya mungkin memuai lagi tanpa melewati suatu keadaan dengan kerapatan tak terhingga. Ketika Lifshitz dan Khalatnikov melontarkan gagasan mereka, saya masih seorang mahasiswa peneliti yang tengah mencari-cari masalah guna melengkapi tesis PhD saya. Saya tertarik pada persoalan yang mempertanyakan apakah dahulu ada singularitas dentuman besar, karena ini penting sekali untuk memahami awal jagat raya. Bersama Roger Penrose, saya mengembangkan seperangkat teknik matematika baru untuk menangani masalah ini dan masalah-masalah sejenis. Kami menunjukkan bahwa jika relativitas umum benar, model apapun yang masuk akal tentang jagat raya harus dimulai dengan singularitas. Ini akan mengandung arti bahwa sains dapat membuat prediksi bahwa jagat raya pasti mempunyai awal, tetapi tidak dapat memprediksikan bagaimana jagat raya semestinya dimulai. Untuk ini, orang harus bertanya kepada Tuhan. Sungguh menarik bila kita memperhatikan perubahan pandangan orang terhadap singularitas. Ketika saya masih mahasiswa pasca sarjana, hampir tidak seorang pun menanggapinya dengan serius. Sekarang, berkat teorema-teorema singularitas, hampir setiap orang percaya bahwa jagat raya diawali dengan sebuah singularitas, di mana hukum-hukum fisika tidak berlaku. Namun, sekarang saya berpikir bahwa walaupun singularitas itu ada, hukum-hukum fisika masih dapat menentukan bagaimana jagat raya dimulai. Teori relativitas umum sekarang disebut teori klasik. Artinya, teori ini tidak memperhitungkan kenyataan bahwa partikel-partikel tidak mempunyai posisi dan kecepatan yang terdefinisi dengan tepat tetapi agak menyebar di suatu daerah sempit yang dibatasi oleh asas ketidakpastian mekanika kuantum yang tidak memungkinkan kita mengukur posisi dan kecepatan dengan serempak. Dalam situasi-situasi normal, ini tidak menjadi masalah karena jari-jari kelengkungan ruang waktu sangat besar dibanding ketidakpastian posisi sebuah partikel. Walaupun demikian, teorema-teorema singularitas menunjukkan bahwa ruang waktu akan sangat terdistorsi, dengan kecilnya jari-jari kelengkungan di awal fase pemuaian jagat raya yang sekarang. Dalam situasi begini, asas ketidakpastian menjadi sangat penting. Jadi, teori relativitas umum mengundang keruntuhannya sendiri dengan membuat prediksi tentang singularitas. Untuk membicarakan awal jagat raya, kita memerlukan sebuah teori yang menggabungkan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Teori yang dimaksudkan adalah gravitasi kuantum. Kita belum mengetahui dengan pasti bentuk teori gravitasi kuantum yang akan kita peroleh. Calon terbaik untuk sementara ini adalah teori superdawai, tetapi masih ada sejumlah masalah yang belum terpecahkan. Bagaimanapun, ada ciri-ciri tertentu yang dapat diharapkan terdapat dalam teori termaksud. Salah satu di antaranya adalah gagasan Einstein bahwa efek gravitasi dapat dinyatakan dengan sebuah ruang waktu yang melengkung atau terdistorsi, membengkok, oleh materi dan energi di dalamnya. Suatu benda mencoba mengikuti sesuatu yang terdekat dengannya menurut garis lurus dalam ruang lengkung ini. Namun, karena ruang itu lengkung, lintasan yang ditempuh tampak membelok, seperti dibengkokkan oleh suatu medan gravitasi. Sebuah unsur lain yang kita harapkan terdapat dalam teori ultimat adalah usulan Richard Feynman bahwa teori kuantum dapat dirumuskan dengan konsep jumlahan sejarah.
Dalam bentuknya yang sederhana, gagasan itu menyatakan bahwa setiap partikel mempunyai setiap lintasan atau sejarah yang mungkin dalam ruang waktu. Tiap lintasan atau sejarah mempunyai sebuah kemungkinan, probabilitas, yang bergantung pada bentuknya. Agar gagasan ini dapat terwujud, orang harus memandang sejarah dalam konsep waktu imajiner, bukan dalam konsep waktu nyata seperti dalam pengertian sehari-hari. Waktu imajiner mungkin bernada seperti cerita khayal ilmiah, tetapi sesungguhnya ini sebuah konsep matematika yang terdefinisi dengan baik. Untuk mudahnya, kita dapat memandangnya sebagai sebuah arah waktu yang tegak lurus terhadap waktu nyata. Di sini, kita menjumlahkan kemungkinan-kemungkinan bagi semua sejarah partikel yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya yang melewati titik-titik tertentu pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, kita harus mengekstrapolasi hasilnya ke ruang waktu nyata yang biasa. Ini cara pendekatan yang tidak begitu lazim terhadap teori kuantum, tetapi hasil-hasilnya sama dengan hasil-hasil metode lain. Dalam kasus gravitasi kuantum, gagasan Feynman mengenai jumlahan sejarah akan melibatkan penjumlahan semua sejarah jagat raya yang mungkin, yaitu ruang waktu dengan kelengkungan berbeda-beda. Ini akan mengungkapkan sejarah jagat raya dan segala sesuatu di dalamnya. Kita harus menetapkan kelompok mana dari ruang waktu yang mungkin, yang harus disertakan dalam jumlahan sejarah. Kelompok ruang lengkung yang dipilih menentukan keadaan yang dialami oleh jagat raya. Jika kelompok ruang lengkung yang menentukan keadaan jagat raya juga meliputi ruang-ruang dengan singularitas, kemungkinan-kemungkinan ruang demikian tidak akan ditentukan oleh teori tersebut. Sebaliknya, kemungkinan-kemungkinan itu harus ditentukan secara sembarang. Yang dimaksudkan adalah bahwa sains tidak dapat memprediksikan kemungkinan-kemungkinan sejarah tunggal seperti itu untuk ruang waktu. Jadi, sains tidak dapat memprediksikan bagaimana jagat raya harus berperilaku. Bagaimanapun, mungkin saja jagat raya berada dalam suatu keadaan yang ditentukan oleh suatu jumlah yang hanya melibatkan ruang-ruang lengkung tidak tunggal. Dalam hal ini, hukum-hukum sains akan menentukan jagat raya secara penuh. Orang tidak harus menggantungkan diri kepada sesuatu di luar jagat raya untuk mengetahui bagaimana jagat raya dimulai. Dengan kata lain, usulan bahwa keadaan jagat raya ditentukan dari jumlahan sejarah tak tunggal adalah seperti seorang mabuk mencari sebatang kunci di bawah tiang lampu. Tempat itu mungkin bukan tempat ia menghilangkannya, tetapi itu satu-satunya tempat yang kiranya ia dapat menemukannya. Begitu pula, jagat raya mungkin tidak mengalami keadaan seperti yang didefinisikan dari jumlahan sejarah tak tunggal, tetapi inilah satu-satunya keadaan yang dapat diprediksikan oleh sains tentang bagaimana jagat raya seharusnya. Pada tahun 1983, Jim Hartley dan saya mengusulkan teori bahwa keadaan jagat raya harus ditentukan dari jumlahan sejarah yang termasuk kelompok tertentu. Kelompok ini terdiri dari ruang-ruang lengkung tanpa singularitas, yang mempunyai ukuran terhingga tetapi tidak mempunyai batas atau tepi. Ruang lengkung ini akan mempunyai permukaan seperti bumi tetapi dengan tambahan 2 dimensi atau lebih. Permukaan bumi mempunyai luas yang terhingga, tetapi bumi tidak mempunyai singularitas, batas, atau tepi. Saya sudah menguji sendiri hal ini. Saya sudah berkeliling dunia, dan betul, saya tidak pernah jatuh dari tepinya. Usulan yang diajukan oleh Hartley dan saya dapat diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut, kondisi batas jagat raya adalah bahwa jagat raya tidak mempunyai tapal batas. Hanya jika jagat raya dalam keadaan tanpa batas, no boundary state, inilah hukum sains, secara murni, menentukan kemungkinan-kemungkinan setiap sejarah yang mungkin. Jadi, hanya dalam kasus inilah hukum-hukum yang telah diketahui akan menentukan bagaimana jagat raya harus berperilaku. Jika jagat raya berada dalam keadaan yang lain, kelompok ruang lengkung dalam jumlahan sejarah harus mencakup ruang-ruang yang mempunyai singularitas. Agar dapat menetapkan kemungkinan sejarah-sejarah tunggal semacam itu, kita akan harus memasukkan suatu asas selain hukum-hukum sains yang telah diketahui. Asas ini haruslah sesuatu yang berada di luar jagat raya kita. Kita tidak dapat mendeduksinya dari dalam jagat raya kita. Di pihak lain, jika jagat raya berada dalam keadaan tanpa batas, pada prinsipnya, kita dapat menentukan dengan pasti bagaimana jagat raya semestinya berperilaku, hingga batas-batas yang diperbolehkan oleh asas ketidakpastian. Tentu baik sekali bagi sains bila jagat raya berada dalam keadaan tanpa batas, tetapi bagaimana kita dapat mengatakan bahwa jagat raya dalam keadaan demikian?
Jawabannya adalah bahwa usulan tentang keadaan tanpa batas dapat menghasilkan prediksi-prediksi yang pasti mengenai bagaimana jagat raya semestinya berperilaku. Jika prediksi ini tidak sesuai dengan pengamatan, kita dapat menyimpulkan bahwa jagat raya tidak dalam keadaan tanpa batas. Jadi, usulan tentang keadaan tanpa batas adalah sebuah teori ilmiah yang baik menurut definisi yang dibuat oleh filsuf Karl Popper. Teori itu dapat dibuktikan salah oleh pengamatan. Jika pengamatan tidak berkesesuaian dengan prediksi, kita akan tahu bahwa pasti ada singularitas dalam kelompok sejarah yang mungkin itu. Namun, hanya itulah yang akan kita ketahui. Kita tidak akan mampu menghitung kemungkinan-kemungkinan sejarah-sejarah tunggal. Jadi tidak akan mampu memprediksikan bagaimana jagat raya semestinya berperilaku. Orang mungkin berpikir bahwa ketidaksanggupan membuat prediksi ini tidak akan terlalu bermasalah jika hanya untuk peristiwa dentuman besar, yang terjadi kira-kira 10 atau 20 miliar tahun lampau. Tetapi, jika untuk medan-medan gravitasi yang sangat kuat dalam peristiwa dentuman besar saja prediksi tidak dapat dibuat, apalagi untuk peristiwa ketika sebuah bintang runtuh. Padahal, ini dapat terjadi beberapa kali dalam seminggu di galaksi kita saja. Kemampuan prediksi kita akan lemah bahkan menurut standar yang berlaku untuk ramalan cuaca. Tentu saja, orang dapat mengatakan bahwa ia tidak perlu peduli tentang ketidakmampuan memprediksi peristiwa di sebuah bintang yang jauh. Namun, dalam teori kuantum, apapun yang tidak betul-betul dilarang dapat dan akan terjadi. Jadi, jika kelompok sejarah yang mungkin juga mencakup ruang-ruang dengan singularitas, singularitas tersebut dapat terjadi di mana saja, bukan hanya pada dentuman besar dan runtuhnya bintang-bintang. Ini akan mengandung arti bahwa kita tak dapat membuat prediksi sama sekali. Sebaliknya, kenyataan bahwa kita dapat memprediksi peristiwa-peristiwa merupakan bukti eksperimen yang bertentangan dengan usulan tentang singularitas dan keadaan tanpa batas. Bila demikian, apa yang diprediksikan oleh usulan keadaan tanpa batas untuk jagat raya? Yang pertama adalah bahwa karena semua sejarah yang mungkin untuk jagat raya banyaknya tak terhingga, besaran apapun yang digunakan untuk mengukur waktu akan menghasilkan sebuah harga terbesar dan sebuah harga terkecil. Jadi, jagat raya pasti mempunyai awal dan akhir. Awal dalam waktu nyata adalah singularitas dentuman besar. Namun, awal dalam waktu imajiner tidak akan berupa singularitas. Sebaliknya, awal ini akan mirip dengan kutub utara bumi. Jika kita mengambil derajat lintang pada permukaan bumi sebagai padanan waktu, kita dapat berkata bahwa permukaan bumi dimulai di kutub utara. Kutub utara adalah sebuah titik yang betul-betul biasa di permukaan bumi. Tidak ada yang istimewa di situ, dan hukum sains yang sama berlaku di kutub utara sebagaimana halnya di tempat lain di bumi. Begitu pula, peristiwa yang mungkin kita pilih untuk diberi label awal jagat raya dalam waktu imajiner adalah sebuah titik, biasa dalam ruang waktu, sama seperti titik-titik yang lain. Hukum-hukum sains dengan demikian akan berlaku di titik awal seperti halnya di titik lain. Dari analogi dengan permukaan bumi, kita bisa berharap bahwa akhir jagat raya akan mirip dengan awalnya, seperti kutub utara dan selatan dengan awal dan akhir sejarah jagat raya dilakukan dalam waktu imajiner, bukan waktu nyata seperti dalam pengertian sehari-hari. Jika kita mengekstrapolasi hasil-hasil jumlahan sejarah dari waktu imajiner ke waktu nyata, kita akan menemukan bahwa awal jagat raya dalam waktu nyata bisa sangat berbeda dari saat akhirnya. Jonathan Halliwell dan saya pernah membuat sebuah perhitungan pendekatan tentang apa yang dapat terjadi dalam kondisi tanpa batas. Kami menganggap jagat raya sebagai sebuah latar yang betul-betul mulus dan seragam, dengan sedikit perturbasi kerapatan, dalam waktu nyata. Jagat raya akan tampak memulai pemuaiannya dengan radius yang sangat kecil. Mula-mula, pemuaian ini bersifat inflasioner, artinya, jagat raya akan mempunyai ukuran 2 kali lipat dalam waktu hanya sepersekian detik, seperti laju kenaikan harga-harga di beberapa negara. Sebagaimana kita ketahui, pemegang rekor untuk inflasi ekonomi barangkali adalah Jerman sesudah Perang Dunia Pertama, ketika harga sepotong roti naik dari 1 mark menjadi jutaan mark. Hanya dalam beberapa bulan. Tetapi, itu belum seberapa bila dibandingkan dengan inflasi yang agaknya telah terjadi di awal jagat raya. Peningkatan ukuran dengan suatu faktor yang paling sedikit 1 juta kali dalam waktu sepersekian detik.
Inflasi tersebut baik, dalam arti bahwa ini menghasilkan sebuah jagat raya yang mulus dan seragam dalam skala besar dan pemuaiannya mempunyai laju sedemikian sehingga tidak runtuh lagi. Inflasi tersebut juga baik, dalam arti bahwa ini menghasilkan semua isi jagat raya dari tidak ada sama sekali. Ketika jagat raya masih berupa sebuah titik tunggal, seperti kutub utara, jagat raya tidak berisi apa-apa. Namun sekarang sekurang-kurangnya ada 10 pangkat 80 partikel di bagian jagat raya yang sudah dapat kita amati. Dari manakah asal semua partikel ini? Jawabannya adalah bahwa relativitas dan mekanika kuantum memungkinkan materi tercipta dari energi dalam bentuk pasangan-pasangan partikel-antipartikel. Lalu, dari manakah asal energi untuk menciptakan materi ini? Jawabannya adalah bahwa energi itu dipinjam dari energi gravitasi jagat raya. Jagat raya memiliki utang energi gravitasi negatif yang sangat besar, yang tepat setimbang dengan energi materi yang positif. Selama periode inflasioner jagat raya meminjam banyak sekali dari energi gravitasinya untuk membiayai penciptaan materi lebih banyak lagi. Maka, hasilnya serupa dengan teori ekonomi Keynes, jagat raya pun memuai dengan laju yang luar biasa, dan terisi dengan benda-benda materi. Utang energi gravitasi ini tidak harus dibayar sampai saat akhir jagat raya tiba. Jagat raya awal tidak mungkin betul-betul homogen dan seragam karena itu berarti melanggar asas ketidakpastian dalam mekanika kuantum. Sebaliknya, keadaan dengan kerapatan seragam pastilah sudah lewat. Usulan keadaan tanpa batas menyiratkan bahwa perbedaan-perbedaan kerapatan ini akan dimulai dari keadaan yang paling dasar. Artinya, perbedaan itu akan sekecil mungkin, konsisten dengan asas ketidakpastian. Namun, selama pemuaian inflasioner, perbedaan-perbedaan itu akan semakin besar. Sesudah periode pemuaian inflasioner lewat, kita mendapati sebuah jagat raya yang di beberapa tempat memuai lebih cepat dibanding di tempat-tempat lain. Di daerah yang pemuaiannya lambat, gaya tarik gravitasi antar materi akan memperlambat pemuaian lebih lanjut. Akhirnya, daerah tersebut akan berhenti memuai lalu mengerut membentuk galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Jadi, usulan keadaan tanpa batas dapat menjelaskan semua struktur rumit di sekeliling kita. Walaupun begitu, prediksi yang dihasilkan oleh teori ini tidak hanya satu. Teori ini memprediksikan seluruh sejarah yang mungkin, masing-masing dengan probabilitasnya sendiri. Mungkin ada sebuah sejarah lain di mana partai buruh memenangkan pemilu yang baru lewat, walaupun kemungkinan itu rendah. Usulan keadaan tanpa batas menyiratkan dengan jelas peran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa jagat raya. Sekarang, secara umum orang menerima bahwa jagat raya berkembang menurut hukum-hukum yang sudah pasti. Hukum-hukum ini bisa telah disusun oleh Tuhan, tetapi tampaknya Dia tidak melakukan intervensi agar tidak melanggar hukum-hukumnya sendiri. Bagaimanapun, sampai belum lama ini, orang masih berpikir bahwa hukum-hukum ini tidak berlaku untuk awal jagat raya. Tuhan dianggap mempunyai kebebasan untuk menentukan kapan jagat raya dimulai, dan bagaimana perkembangan selanjutnya. Jadi, keadaan jagat raya yang seperti sekarang merupakan hasil pilihan Tuhan saat Dia menetapkan kondisi-kondisi awal. Situasi akan jauh berbeda andai kata usulan keadaan tanpa batas atau yang sejenis ternyata benar. Menurut teori itu, hukum-hukum fisika akan berlaku bahkan pada awal jagat raya, sehingga Tuhan tidak mempunyai kebebasan untuk memilih kondisi-kondisi awal. Tentu saja, Dia bisa mempunyai kebebasan untuk memilih hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh jagat raya. Tetapi, menurut teori itu, tampaknya pilihannya tidak banyak. Mungkin hanya sedikit hukum yang mandiri dan mengarah ke terwujudnya makhluk-makhluk rumit seperti kita yang dapat bertanya, apakah Tuhan itu? Bahkan jika hanya ada satu perangkat hukum yang mungkin, hukum itu hanya seperangkat persamaan. Apa yang memberi persamaan-persamaan itu sesuatu sehingga jagat raya mematuhinya? Apakah teori terpadu yang paling sempurna begitu hebatnya sehingga bisa ada dengan sendirinya? Walaupun sains mungkin bisa menjawab pertanyaan bagaimana jagat raya dimulai, sains tidak mampu menjawab pertanyaan, mengapa jagat raya harus ada. Saya juga tidak tahu.